Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Alfianur. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mesin learning. Nah, tugas mesin learning saya ini berjudul klasifikasi buah jeruk dan buah jeruk beli berdasarkan ciri-cirinya dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Untuk datasheetnya sendiri di sini saya menggunakan datasheet dari Fruits, di mana dalam datasheet ini terdapat diameter, weight, serta warna yang terdiri dari warna merah, hijau, dan biru, serta kolom nama. Langsung saja, yang pertama yaitu kenapa saya menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, keunggulan utamanya terletak pada sifat yang sederhana sekaligus efektif, terutama dalam konteks klasifikasi objek dengan fitur yang relatif mandiri. Untuk metode penelitiannya di sini yang pertama ada tahapan percobaan. Tahapan percobaan terdiri dari yang pertama data collection, kemudian masuk ke processing, modeling, serta evaluasi. Nah, di dalam data collection itu tahapan ini berupa pengambilan dataset citra buah jeruk dan buah jeruk Bali. Jumlah dataset yang diambil yaitu sebanyak 10.000 dataset yang terdiri dari 5.000 dataset buah jeruk dan 5.000 dataset buah jeruk Bali. Tahapan yang kedua yaitu pre-processing. Pada tahapan pre-processing ini terdapat sebuah langkah penting agar dataset siap digunakan untuk modeling, yaitu feature selection atau seleksi fitur. Seleksi fitur merupakan kegiatan memilih fitur-fitur yang dianggap memiliki kontribusi langsung dan signifikan pada kelas data atau variabel dependent. Yang ketiga yaitu modeling. Modeling merupakan tahapan di mana algoritma data mining diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu klasifikasi buah jeruk. Dalam penelitian ini, algoritma yang digunakan yaitu algoritma naive Bayes. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Setelah algoritma naive Bayes diimplementasikan, kemudian berikutnya akan dievaluasi guna untuk mencari tahu hasil akurasi klasifikasi yang telah kita lakukan. Yang kedua yaitu dalam metode penelitian ada metode atau teknik data science. Dalam percobaan ini metode atau teknik data yang digunakan yaitu dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Algoritma naive Bayes merupakan metode mesin learning yang dapat digunakan untuk membedakan objek yang berbeda berdasarkan fitur tertentu. Algoritma ini mudah dibuat dan sangat berguna pada dataset yang jumlahnya sangat besar. Yang ketiga, metode penelitian yaitu ada tools. Tools yang digunakan yaitu ada Google Colabs dengan menggunakan bahasa Python. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada gambar menampilkan 5 dataset teratas. Yang kemudian ada info dataset, mengetahui info dari dataset yang akan digunakan, di mana ada kolom yang menunjukkan kolom atau atribut apa saja yang terdapat pada dataset kita. Kemudian ada non-null count yang menampilkan jumlah data non-null atau yang tidak kosong pada dataset kita.
Dan dtip yaitu menunjukkan tipe data dari atribut dataset kita. Kemudian yaitu langkah selanjutnya pada Google Colabs kita ketikkan data empty. Fungsi di atas digunakan untuk mengetahui apakah ada data kosong pada dataset kita atau tidak. Dan hasilnya yaitu false. Yang berarti tidak ada data kosong yang ada pada dataset yang kita gunakan. Kemudian proses pelabelan encoding. Proses pelabelan encoding ini berguna untuk mengubah kelas atau label name dengan tipe string kategorikal menjadi numeric. Nah, sekarang sudah menjadi numeric yaitu satu dari sebelumnya yang bertuliskan orange, dan sekarang sudah menjadi satu. Nah, selanjutnya yaitu menentukan nilai X dan Y, di mana nilai X dalam klasifikasi merupakan atribut-atribut pada dataset yang nilainya mempengaruhi kelas atau label, dan Y adalah label atau kelas. Dalam dataset yang kita gunakan kelas atau label X yaitu kolom diameter, kolom white, kolom red, dan kolom green, serta kolom blue. Dan untuk kelas atau label Y yaitu kolom name. Ini untuk Y, dan yang lainnya yaitu X. Langkah selanjutnya yaitu melakukan split data. Splitting data ke dalam data training dan data testing dengan rasio data testing 0,2 dari data keseluruhan dan 0,8 menjadi data training. Nah, bisa kita lihat yang X-train itu 8.000, artinya itu 0,8 dari total keseluruhan data yaitu 10.000, dan untuk data testingnya yaitu 2.000 atau 0,2 dari keseluruhan 10.000 dataset. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengskalaan. Nilai pada dataset kita menggunakan standar scanner. Nah, kalau kita lihat dari dataset kita, nilai antar atribut memiliki rentang yang cukup jauh. Rentang yang cukup jauh antar nilai tersebut dapat menimbulkan bias pada model apabila kita langsung memprosesnya tanpa melalui pengskalan. Oleh karena itu, pengskalan cukup penting dilakukan dalam membuat suatu model klasifikasi. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan algoritma. Selanjutnya melakukan klasifikasi atau training model dengan algoritma naive Bayes. Di sini untuk algoritmanya saya simpan ke dalam variabel classifier. Kemudian untuk melakukan training model kita ketikkan classifier sama dengan fit xtrain, y train selaku data latih, karena memang data yang akan dipelajari oleh algoritma merupakan data latih. Selanjutnya melakukan prediksi berdasarkan model yang telah dibuat, di mana data yang akan diprediksi adalah X-test. Jadi di sini kita akan memprediksi dari nilai Y dari data X-test, di mana hasil prediksinya kita simpan ke dalam variabel Y-pred. Nah, next, selain itu kita juga memprediksi probabilitas dari model yang telah dihasilkan dengan mengetikkan classifier.predict underscore probe kurung buka X test kurung tutup. Nah, ini merupakan hasil prediksi probabilitas dari model kita. Selanjutnya ke tahapan evaluasi. Yang pertama, kita lakukan dengan coefficient matrix. Di sini saya menyimpan dalam variabel CM. Jadi CM sama dengan
confusion matrix, Y-test dan Y-pred. Karena kita perlu membandingkan hasil antara label prediksi dan label yang sebenarnya. Dari gambar di atas kita bisa lihat jumlah data yang terprediksi secara benar dan juga data yang terprediksi secara salah atau kurang tepat. Kemudian kita juga bisa melakukan evaluasi dengan klasifikasi report. Di sini kita akan mendapatkan nilai evaluasi yang lebih lengkap, mencakup akurasi, precision recall, dan event score. Nah, bisa teman-teman lihat ini hasil dari evaluasi dengan klasifikasi report. Nah, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara merinci, analisis akurasi pada kategori buah jeruk dan buah jeruk Bali menunjukkan tingkat keberhasilan klasifikasi yang cukup optimal, yaitu mencapai nilai puncak sebesar 92% atau 0,92. Hasil ini menandakan keberhasilan model dalam mengklasifikasikan berbagai kategori buah jeruk dan buah jeruk Bali. Meskipun demikian, kesimpulan dari analisis klasifikasi buah jeruk dan buah jeruk Bali menyoroti perlunya pertimbangan lebih lanjut terkait ekstraksi fitur tambahan guna untuk mempermudah kemampuan model dalam membedakan antara kategori dua buah tersebut, serta untuk meningkatkan hasil akurasi yang lebih akurat lagi. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.